Lanjut. Edward Sanda. Ya, malam Pastor. Terakhir Kucing Garong, lalu kita dengar firman Tuhan. Ya, Kucing Garong, Edward Sanda. Ya, jadi gini Pak, saya ingin bertanya, di dalam Kisah Para Rasul itu ada peristiwa Pentakosta, artinya pencurahan Roh Kudus. Nah, kan kita kan tidak bisa hidup tanpa roh. Maksudnya itu pencurahan Roh Kudus itu apa, Pak? Yang ada di Kisah Para Rasul. Kan kita sudah punya roh, Pak. Itu, terima kasih, Pak Paul. Oh, ya ini dulu tahun lalu pernah saya jelaskan, saudara ya. Manusia terdiri dari tubuh, saya kasih hitung ya, jiwa, dan roh. Ya, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh ya. Tubuh ini dari kata soma atau basar. Ya, jiwa ini berasal dari kata suhe atau nefes. Roh berasal dari kata pneuma atau ruah. Di dalam Kejadian 2 ayat 7, maka Allah membentuk tubuh, membentuk Adam, lalu mengembuskan ruahnya ke dalam tubuh, maka dia jadilah nafas. Ya, inilah nefes hayat, inilah ruah hayat. Hayat itu ruah hayah ya, ruah hayah ya. Hayah itu kehidupan ya. Hayah itu sama dengan kehidupan atau zoe. Ya, ini yang disebut kepada Adam. Adam diberikan ruah hayah, maka jadilah nefes hayah. Nah, rohnya ini adalah roh Allah sendiri. Ya, ayatnya ada di dalam Pengkhotbah 12. Bahwa rohnya kita akan kembali kepada pencipta kalau mati. Debu kembali kepada tanah, roh kembali kepada pencipta. Ya. Pengkhotbah 12. Ayat 7, debu kembali menjadi tanah, debu Adam kan, kembali menjadi tanah seperti semula, roh, pneuma atau ruah kembali kepada pencipta yang mengaruniakan. Kembali, kita kembali. Jadi kalau dibilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sebenarnya itu roh, ruah. Lah pertanyaannya, lalu yang di alam barzah itu apa? Yang di alam barzah atau di dunia orang mati? Kan wa inna ilaihi rajiun. Kalau orang Islam bingung. Kalau katanya kita kembali kepada Allah, tapi kalau kamu bilang ke alam barzah, dia kan dikotomi kan orang Islam ini kan? Dia kan kembali kepada Allah. Apanya yang kembali kepada Allah? Katanya di alam barzah. Muhammad ada di mana? Muhammad kembali kepada Allah apa ke alam barzah nih Muhammad nih? Ya kan bingung. Kalau saya nggak bingung. Roh, ruah itu adalah hembusannya Allah sendiri pencipta. Dia kembali. Karena itu punya dia. Kita hanya dipinjemin. Lalu tubuhnya kita, somanya kita jadi bangke, busuk, makan cacing, jadi tanah. Lalu yang tersisa adalah jiwa. Ya. Tuhan berkata, jiwa orang berdosa, punyakulah jiwa orang berdosa itu. Ya. Punyakulah jiwa orang berdosa. Punyakulah jiwa orang berdosa. Ya. Menyelamatkan jiwa orang itu dari maut. Padang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, dia akan menyelamatkan jiwa. Jiwa itulah yang bisa bikin dosa. Roh itu nggak bisa. Yang bisa bikin dosa itu adalah jiwa. Jiwa itu yang memutuskan kamu mau mengikuti tubuhmu, dagingmu, atau mau mengikuti keinginannya roh di dalam hatimu. Nah, orang sering bilang itu hati nurani. Roh itu hati nurani, jiwa itulah yang memutuskan. Kalau kamu putuskan nafsumu yang pengen ngesek, apa hati nuranimu, oh jangan itu istri orang. Ya kan, itulah jiwamu yang memutuskan. Kalau jiwamu memutuskan untuk mengikuti hawa nafsumu, maka kamu akan dihakimi menurut perbuatanmu.
Kalau jiwamu mengikuti ke hati nuranimu, roh yang ada di dalammu, ya, yang berdosa adalah jiwa tadi, Yakobus 5 ayat 20 tadi. Ya, jiwa ini berdosa, saudara. Berdosa, jiwa inilah yang diampuni. Jiwa inilah kalau dia berdosa masuk ke dalam Hades atau alam barzah atau Sheol. Itu ya. Rohnya kita kembali kepada Bapak. Nah, saya mau cerita sekarang roh. Ya, mengapa ada orang ateis atau Hitler atau siapapun bisa tiba-tiba terima Yesus? Karena ada roh Allah di dalam hidupnya. Makanya dia bisa, dan waktu itu dia tiba-tiba mendengar suara roh itu, dia dengar. Aduh, dan dia percaya tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau bukan karena Roh Kudus. Ya, Roh Kudus di dalam dia kan sudah ada modalnya. Makanya di dalam Yeremia, aku akan memberikan roh yang baru. Batinmu akan kuperbaharui, katanya Yeremia 31. Aku akan memperbaharui batinmu dengan rohku. Ya, benar, bukan Yeremia ya, Yeskiel kalau nggak salah ya. Memperbarui, aku akan memperbarui rohmu. Ya, nah ini ya, perbaruilah batinmu dan rohku, ya. Sebentar, ada yang dia. Ada ayat yang lebih tepat ya. Dalam Yeskiel. Dalam Yeskiel dikatakan, aku akan memperbarui rohmu, ya. Sebentar ya. Buk Yeskiel, langsung aja ya di Yeskiel. Banyak di Yeskiel itu ya tentang memperbarui roh ya. Ini ya, Yeremia 18 ayat 31. Perbalui hatimu dan rohmu ya. Aku akan memberikan roh yang baru. Caranya gini ya. Aku akan memperbaharui rohmu, sabda. Memperbarui rohmu ya. Oh, Yeskiel 18:31 tadi ya. Dan ya itulah, pakai itu dulu nggak apa-apa ya. Ada ayat yang lebih tepat ya. Aku memberikan rohku ya, perbarui rohmu diperbarui. Artinya itulah baptisan Roh Kudus. Ya, aku akan mencurahkan rohku. Nah, itulah baptisan Roh Kudus untuk menguatkan roh kita. Tadinya itu hanya dipicu kesimpulan, keputusan. Ya, aku mau terima Yesus. Lalu kita dipenuhi Roh Kudus. Setelah dibaptis, kita dipenuhi Roh Kudus. Nah, itulah yang berlimpah dengan roh itu tadi. Aku akan mencurahkan rohku, katanya Yoel 2. Sehingga terus bernubuat, mendapat mimpi, segala macam itu ya. Begitu ya, Tuan Canda. Itu yang masuk dengan baptisan Roh Kudus. Oke, Sehingga kamu bisa tenggelam dalam Roh Kudus tadi, bisa berenang. Sehingga kamu tidak ikuti dagingmu lagi. Sehingga kamu bisa tidak berdosa lagi. Kalau kamu benar-benar hidup di dalam Roh Kudus, bukan yang kili pilih, sambil kili pilih sambil olah BP. Nah, itu bohong. Serius, banyak orang ngaku-ngaku penuh Roh Kudus, tapi dia pilih sambil olah BP. Maksud, hati-hati saudara ya, saya mengalami proses seperti itu. Itu bohong, itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan kili-bili bela-bala, bukan begitu saudara. Roh Kudus akan kamu tahu itu kamu terima Roh Kudus, ya. Ketika ada sukacita yang melimpah, damai sejahtera yang melimpah, dan itu tiba-tiba membuat kamu tidak mau berdosa lagi. Benar-benar tidak mau. Ada dosa tapi kamu tidak mau. Ya benar nggak mau, tiba-tiba nggak mau aja. Ya kan? Nggak kepengin aja. Dosa, iya dosa. Tapi kalau untuk perjinan pecah bulan, karena itu ada di hormon kita suruh lari. Jangan deket-deket, nggak boleh. Tapi kalau dosa-dosa lain, kita boleh lawan. Dengki, iri, sombongan, apa ya, kita boleh lawan. Tapi kalau untuk pecah bulan, kami yang kudu pergi, karena itu ada di hormonnya kita, pecah bulan itu. Hormon seks kan. Selama kita masih aktif. Gitu ya.